Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 di antaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Anandita Diazakia dan inilah berita populer pekan ini. Saudara, seorang bocah terkena anak panah saat kawanan geng motor menyerang warga di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan penyelidikan. Setelah mendapat laporan warga, polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap pelaku penyerangan. 2 remaja yang diduga melakukan penyerangan dengan anak panah ditangkap di Jalan Poros Macanda, Kabupaten Goa. Saat akan ditangkap, kedua pelaku melakukan perlawanan. Warga yang geram melihat pelaku melampiaskan emosinya dengan menghakimi pelaku. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 4 anak panah yang diduga digunakan pelaku saat menyerang warga. Akibat penyerangan ini, seorang bocah berusia 6 tahun terluka terkena panah di wajah dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Kini, polisi masih mengejar 5 pelaku lainnya. Malam hari terjadi penelusuran oleh sekelompok gerombolan yang tidak dikenal. Menurut pengakuan orang tua korban pada saat melakukan aktivitas menurunkan air di atas mobil pick up, tiba-tiba sekelompok anak muda yang melintas di depan rumah korban itu melakukan penggusuran secara membabi buta. Untuk saat ini baru 2 orang yang diamankan untuk pengembangan penyidikan untuk menguatkan dalam rangka penyidikan terhadap Seorang kakek di kota Makassar, Sulawesi Selatan digigit buaya saat mencari sayur di sekitar Sungai Lakang. Akibat gigitan buaya, kakek tersebut mengalami luka di bagian betis. Warga Pampang 5, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini alami luka di bagian betisnya usai digigit buaya. Akibat gigitan buaya ini, kakek Sam harus mendapatkan 25 jahitan di betis kanannya. Kejadian ini bermula saat kakek Sam bersama istrinya dan juga cucunya mencari sayur di Sungai Lakang. Saat memetik sayur itu, buaya berukuran 30 cm tiba-tiba muncul dan langsung menggigit kakinya. Sebesar apa itu Pak? Tangan? Kayak tangan besarnya? Kamu lumpuna. Oh, tinggal 30 itu. Oh, tinggal 30 di. Tete siapa kena kok? Tete 11. Itu nakemai ki. Lama banyak buaya gang papa. Gampang padi. Saya dengar laporan begitu, setiap air pasang surut, pasang itu dia naik ikut di tanahnya orang itu, pergi bertelur. Oh, begitu ya. Iya. Cuma untuk jumlah pastinya tidak ditahu Pak ya? Untuk jumlah pasti yang Cuma yang sering kita lihat itu 3 ekor. Ada 3 ya? Ya, 3 ekor. Yang besar itu 3. Oh, yang besar. Yang besar itu 3. Ini bertambah terus yang kecil lagi nih. Bertambah ini, iya karena. Kepolisian Makassar menyita ribuan knalpot brong di sepanjang tahun 2023. Knalpot brong ini disita dari kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Dari total hasil penindakan sejak Januari hingga November 2023, Satlantas Polrestabes Makassar telah menindak 11.700 lebih pelanggaran. Dari total tersebut, 4.800 lebih merupakan kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Banyaknya knalpot brong ini membuat pihak kepolisian berencana untuk membuat patung dari knalpot tersebut di Kota Makassar agar masyarakat sadar berlalu lintas. Terutama di Kota Makassar banyak yang menggunakan knalpot bogar, sehingga kami melaksanakan operasi khusus untuk penertiban knalpot bogar. Ada 4.665 knalpot bogar sepeda motor. Kemudian untuk knalpot bogar R4 itu ada 230 knalpot. Nah, ini semuanya barang bukti ada di sini. Ini untuk barang bukti sisa sepeda motornya. Kemudian barang bukti untuk knalpot bogar sendiri masih ada di sini. Nah, rencana tentunya kami akan membuatkan patung
knalpot di Kota Makassar supaya menjadi ikon juga agar masyarakat memahami bahwa penggunaan knalpot bokar itu dilarang, tidak boleh. Dan ini akan berdampak pada resiko kecelakaan. Dan saudara, itulah tadi 3 berita populer pekan ini. Terus perbarui ruang informasi Anda dengan berbagai informasi penting yang kami sajikan dalam program-program berita di Kompas TV Makassar. Saya Anandita Dezakia, terima kasih dan sampai jumpa.